Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Allah sampai saat ini masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Sehingga hari ini kita masih dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Dapat beraktivitas bersama orang-orang yang kita sayangi. Dapat beraktivitas bersama sahabat-sahabat kita, dan tentunya kita mohon kepada Allah agar nikmat yang Allah kasih kepada kita hari ini mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah, semuanya bernilai kebaikan, dan dicatat oleh Allah sebagai investasi, ya, deposito pahala yang nanti kelak kita bawa ketika kita sudah wafat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memuji Allah, jangan pernah lupa yakni bersolawat. Bersolawat kepada Rasulullah adalah tanda bahwa seseorang itu cinta kepada Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan tanda bahwa orang itu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan tanda bahwa orang itu pengen diakui sebagai umat Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sebagai tanda bahwa orang itu nanti di hari kiamat ingin mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang gemar bersolawat. Kita digolongkan orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang tanda-tanda orang yang disebut ahli ibadah. Ya, terus yang kedua, di dalamnya itu juga ada yang disebut siapa orang yang zuhud itu siapa. Ya. Terus yang terakhir, ini sebenarnya siapa sih orang yang paling kaya di atas muka bumi ini? Nah, dari ketiga jawaban ini kita akan dapat jawabannya dari nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, ternyata ini tercatat dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani yang merupakan kitab ini syarah dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, bismillah, saya akan bacakan makolahnya, yakni makalah ke-27 bab 3. Ya, nanti teman-teman kalau ada yang ingin cross check atau ingin memastikan, ada di bab 3 makalah ke-27 dalam kitab Nasaihul Ibad. Wal maqalatu as-sabi'atu wal 'ishrun, dan maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Ad-dima iftaradallahu alaik ay bitamam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tunaikanlah hal-hal, tunaikanlah perkara-perkara. Perkara apa? Hal yang bagaimana?
ma iftaradallahu alaik, apa-apa yang sudah difardukan atasmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Mas'ud memerintahkan kepada kita, menyuruh kepada kita, menasehati kepada kita, tunaikanlah hal-hal yang sudah difardukan oleh Allah kepada kita. Kerjakan yang sudah wajib bagi kita, lakukan. Lihat kalimat selanjutnya, takun a'badan nas, ay tasir aksaran nas ibadatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu sudah mengerjakan apa yang Allah fardukan atasmu, takun a'badan nas, maka pasti kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Tuh, kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang selalu mengerjakan perintah Allah, maka itu disebut oleh Abdullah bin Mas'ud orang yang paling ahli ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Yang kedua ini tentang menjauhkan diri dari maharimallah, hal-hal yang diharamkan Allah. Azhadan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling zuhud, ya. Imam An-Nawawi menjelaskan kalimat ini, ay tasir aksaran nas bu'dan lidunya wa i'radan anha. Apa maksudnya yang paling zuhud di sini? Kamu akan menjadi manusia yang paling banyak membenci dunia ini dan berpaling dari dunia ini. Artinya apa? Ketika kamu mampu menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, maka di situ kamu sudah mulai tidak menyukai dunia. Artinya apa? Segala kenikmatan dunia sedikit demi sedikit dia akan tinggalkan. Dia tidak akan terlena oleh kenikmatan dunia tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, warda bima qasamallahu lak. Kata Ibnu Mas'ud yang ketiga, apabila kamu ridho, warda bima qasamallahu lak, apa-apa yang telah Allah bagikan atasmu, ya, ketika kamu ridho atas apa yang sudah bagianmu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam An-Nawawi memberikan penjelasan minar rizqi, yakni dari istilahnya dari sisi rizki, karunia Allah dari sisi rizki, dan kamu ridha ikhlas dengan ketetapan Allah, takun, maka kamu akan menjadi agnan nas, ay tasir aksaron nas malan. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan yang bagian ketiga ini, tasir aksaron nas malan. Maka ketika kamu ridha dengan pembagian rizki dari Allah, maka ketahuilah, kata Abdullah bin Mas'ud, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Atau Imam An-Nawawi menjelaskan, maka engkau akan menjadi manusia yang paling banyak hartanya. Lihat, walaupun secara fisik hartanya tidak ada, tapi karena dia ridho dengan ketetapan Allah berupa rezeki ini, maka dia akan dikasih kekayaan tanpa keharta itu sendiri. Subhanallah. Kalau orang kaya dengan harta itu biasa. Misalnya kaya gara-gara punya mobil mewah, kaya gara-gara punya tabungan banyak, kaya gara-gara dengan dia punya perusahaannya, banyak anak buahnya, itu biasa. Tapi Allah punya cara lain. Allah kasih kekayaan, tapi dia tidak perlu dipusingkan dengan anak buah, tidak perlu dipusingkan dengan harta benda, tidak perlu dipusingkan dengan banyaknya perusahaan, tapi Allah kasih kekayaan. Nah, ini cara kerjanya Allah, ya. Jadi kadang otak kita itu nggak nyampe apa yang Allah mau kepada kita itu sangat mungkin terjadi, walaupun akal kita seperti menolak karena nggak masuk akal. Mana ada orang kaya tapi nggak punya mobil, mana ada orang kaya tapi nggak punya duit. Nah, itu adalah pikiran-pikiran picik, pikiran-pikiran dangkal
yang memang dia tidak memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi Allah itu sangat mudah, ya. Makanya Allah itu seperti membolak-balikan tangan saja. Kalau manusia sudah Allah muliakan, seseorang sudah dimuliakan sama Allah, maka dalam satu hari, dalam hitungan detik pun orang ini akan tinggi derajatnya. Kemuliaannya itu akan terlihat dan terpancar. Tapi lihat, ketika Allah ingin menjatuhkan seseorang, ketika Allah ingin merendahkan seseorang, itu nggak perlu sejam 2 jam, nggak perlu sehari 2 hari, detik itu juga Allah akan buat orang itu hina dengan hina sehina-hinanya. Bagi Allah mudah, bagi Allah itu bukan hal yang sulit. Makanya beruntung kita, karena kita punya Allah yang maha kuasa, punya Allah yang maha adil, punya Allah yang maha bijaksana. Ketika terjadi ketidakadilan dalam dunia ini, kita sebagai seorang muslim tidak perlu risau, tidak perlu gelisah. Ketika terjadi kezoliman, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, tidak perlu risau, tidak perlu gelisah, tidak perlu panik. Kenapa? Allah maha bijaksana. Kenapa? Allah maha adil. Kenapa? Allah maha kuasa. Kenapa? Allah tidak tidur. Dan Allah akan bekerja dengan caranya. Ketika itu sebuah kezaliman, maka Allah akan bekerja dengan caranya menyelesaikan kezaliman itu. Ketika itu ketidakadilan, maka Allah dengan caranya akan bekerja menyelesaikan ketidakadilan itu, ya. Jadi tenang aja, orang yang beriman itu nggak usah panik, nggak usah gelisah, ya. Serahkan sama Allah, selesai sama Allah, ya. Jadi dalam urusan dunia kita nggak usah banyak berlebih-lebihan, tapi ketika dalam urusan akhirat kita dituntut serius. Dalam urusan akhirat kita dituntut untuk sungguh-sungguh. Kenapa? Karena akhirat inilah yang akan menentukan kita. Ketika kita meninggal, apakah kita min ahli husnul khatimah atau min ahli su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang husnul khatimah, sehingga diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan yang penuh keberkahan, sehingga ketika kita wafat, yang dikenang oleh orang yang masih hidup itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh kebermanfaatan. Jangan sampai ketika ada di antara kita meninggal, yang dibicarakan oleh orang yang masih hidup adalah kejelekan-kejelekan, dan nauzubillah, jangan sampai, ya. Oleh karena itu mari kita yakinkan diri kita bahwa kita orang yang beriman, bahwa kita seorang muslim, bahwa kita punya Tuhan yang namanya Allah, yang maha kuasa, yang maha membulak-balikan hati. Kita mohon apa? Semoga kita digolongkan orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, selalu istiqomah dalam ibadah, selalu istiqomah dalam kebermanfaatan. Sehingga apa? Kita orang yang akan dikenang kalau kita sudah wafat dengan kebaikan-kebaikan kita. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.